Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh beserta jajarannya. Yang kami hormati para anggota DPD RI Daerah Pemilihan DKI Jakarta, yang kami hormati Wakil DPD Jakarta, para pejabat pemerintah pusat dan daerah, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili Jakarta tahun 2013-2017 pada hari ini Selasa 5 Februari 2013. Sorry Bang ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia
yang ku cinta, Indonesia yang merdeka. Allah Tuhan yang Maha Esa, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Ahmad Khairul Rahim. Namahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala pencipta, pengatur dan pemilik alam semesta. Kami bersyukur kehadiratmu atas semua limpahan nikmat dan karunia yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah Tuhan kami, yang telah memerintahkan kepada hamba-hambamu agar senantiasa bermusyawarah dalam segala urusan. Karenanya ya ilahana, bukakanlah mata hati dan pikiran kami dengan hikmahmu. Tebarkan kasih sayangmu kepada kami. Taburkan kepada kami cahaya pemahamanmu. Karuniakan kepada kami kearifan dan keluhuran budi dari kekuasaanmu, agar kami dapat melaksanakan perencanaan pembangunan yang akomodatif, berkeadilan, transparan, akuntabel, dan untuk kesejahteraan masyarakat. Ya Allah, hindarkanlah bangsa kami dari bencana dan musibah, agar kami dapat meneruskan pembangunan, mewujudkan Indonesia yang makmur dan sejahtera. Allahumma sahil umurona wa umur umaroina wa umuri madinatina hadihi Jakarta madamatis samawati wal ardh innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Jawa Barat, dan Pemerintah Bodetabek Puncur atau yang mewakili, para narasumber serta peserta Musrenbang RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2013-2017 yang berbahagia. Selamat datang dalam acara Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2013-2017. Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya melaporkan penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2013-2017 sebagai berikut. Pelaksanaan Musrenbang RPJMD dilaksanakan berdasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau STPN, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu. Tujuan penyelenggaraan musrenbang ini adalah untuk menajamkan, menyelaraskan, mengklarifikasi, serta menyepakati rancangan RPJMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2013 sampai dengan 2017 yang mencakup sebagai berikut. Pertama, sasaran dan indikator pembangunan jangka menengah daerah. Kedua, strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan pendekatan top down dan bottom up sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah. Ketiga, kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah. Komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJMD dalam melaksanakan pembangunan daerah. Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang saya hormati, RPJMD yang wajib dimiliki oleh pemerintah daerah sebagaimana ketentuan yang ada disusun dengan tahapan sebagai berikut. Penyusunan rancangan awal, pelaksanaan musrenbang,
perumusan rancangan akhir, dan penetapan peraturan daerah tentang RPJMD. Dapat saya sampaikan bahwa RPJMD Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2013 sampai dengan 2017, penyusunannya telah melalui serangkaian proses antara lain telaahan terhadap dokumen-dokumen perencanaan sebagai referensi seperti RPJMN, RTRW 2030, RPJPD 2005 sampai dengan 2025, Direktif Presiden, Master Plan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau yang kita kenal sebagai MP3I, Metropolitan Priority Area atau MPA, dan RPJMD daerah sekitar serta visi misi gubernur terpilih. Konsultasi dalam rangka menjaring masukan terhadap arah kebijakan pembangunan 5 tahun telah dilakukan melalui penyelenggaraan forum fokus group discussion yang melibatkan pakar dan narasumber dari berbagai disiplin ilmu. Konsultasi dengan SKPD dalam rangka sinkronisasi kebijakan rencana strategis pembangunan jangka menengah pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Juga di samping itu telah disusun kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS RPJMD untuk menjamin bahwa program dan arah kebijakan yang disusun telah memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Hasil penyelenggaraan Musrenbang akan digunakan sebagai bahan penyempurnaan rancangan kebijakan pembangunan yang akan dituangkan di dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2013-2017 untuk kemudian disampaikan kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk dibahas dan ditetapkan menjadi peraturan daerah. Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang saya hormati, pada kesempatan ini telah hadir undangan dari berbagai unsur sejumlah 108 undangan terdiri dari DPD Wilayah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta, unsur DPRD, unsur pemerintah pusat kementerian, unsur forum koordinasi pimpinan daerah provinsi, unsur pemerintah provinsi kabupaten kota sekitar, unsur perguruan tinggi. Dapat saya sampaikan selanjutnya mohon perkenan Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2013-2017. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan bersama arahan Gubernur Provinsi DKI Jakarta sekaligus pernyataan pembukaan secara resmi acara Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tahun 2013-2017. Kepada yang terhormat Bapak Jokowi dipersilakan. Jangan ke kanan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua, para wakil ketua dan anggota DPRD DKI Jakarta. Yang saya hormati para dirjen di Kementerian Bappenas, PU, Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian SDM, dan yang saya hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah DKI Jakarta,
yang saya hormati Sekda Provinsi, para deputi, wali kota, bupati, para pejabat provinsi, pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kepala Bapeda, dan seluruh kepala Bapeda pemerintah Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, para narasumber, dan juga mohon maaf seluruh anggota DPD yang juga pada pagi hari hadir, senior saya Pak Fatma, Bapak Ibu semuanya, seluruh tokoh dari Kadin IPMI yang pada pagi hari hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tamu undangan dan peserta musyawarah yang saya hormati. Dalam membangun sebuah kota, menurut saya mungkin benar dan mungkin juga tidak benar. Yang paling penting, yang pertama adalah ada sebuah kepercayaan dari masyarakat, ada trust dari masyarakat. Itu yang paling penting. Percuma kita merencanakan sesuatu, percuma kita membuat sebuah planning yang detail yang sangat-sangat baik, tetapi masyarakat tidak percaya kepada kita, sehingga yang kita bangun pertama terlebih dahulu adalah trust masyarakat. Dan sekarang ini juga selalu saya sampaikan kepada seluruh dinas, badan, wali kota, bupati, lurah, camat, semuanya, selalu saya sampaikan, sekarang ini mulailah tidak eksklusif. Camat tidak bergaul saja dengan lurah atau dengan atasannya wali kota. Wali kota juga tidak hanya bergaul saja dengan kepala dinas atau camat. Tidak seperti itu. Tidak eksklusif. Karena sekarang ini dengan ruang demokrasi yang seperti ini sudah tidak betul-betul tidak ada sekat sama sekali. Sehingga selalu saya sampaikan, jangan eksklusif dan bergeraklah horizontal. Selalu ada di masyarakat, selalu datang ke masyarakat, selalu datang ke akar rumput, selalu datang ke kampung-kampung, terutama untuk pimpinan-pimpinan wilayah, baik wali kota, camat maupun lurah, juga tentu saja SKPD yang ada. Membangun kepercayaan memang harus seperti itu. Bagaimana kita membangun kepercayaan masyarakat kalau mereka bertemu dengan kita saja tidak pernah? Bagaimana kita membuat perencanaan yang baik kalau kita tidak pernah datang dan mendengarkan apa yang menjadi keluhan mereka? Bagaimana kita mendesain dan merencanakan sesuatu dan kita tidak tahu lapangan? Sehingga sekali lagi saya selalu mengajak SKPD, wali kota, bupati, camat, lurah untuk selalu mendengar, mencatat, dan kemudian merumuskan persoalan-persoalan yang ada di lapangan, problem-problem yang ada di lapangan, masalah-masalah yang ada di lapangan. Itu yang pertama. Kalau itu sudah ada kepercayaan, baru kita bergerak tadi merencanakan sesuatu untuk kota ini. Dan yang kedua, sama sebagai sebuah korporasi, sama kota sebagai sebuah produk, itu juga perlu kita tentukan positioningnya, mau kita taruh di mana.
Diferensiasi Jakarta ini dengan kota yang lain ada di dunia ini apa? Brand yang mau kita bangun itu seperti apa? Dan cara-cara mempromosikan produk itu seperti apa? Jakarta ini seperti apa? Itu pada tahapan berikutnya. Sehingga sama seperti kita kalau mau ke Paris misalnya, kita berangkat itu sudah mikirnya di dalam otak kita adalah mode. Sama, orang luar masuk ke Jakarta juga harus mulai kita bangun brand itu, image itu. Apa Jakarta yang mau kita akan bangun? Sehingga penentuan positioning sebuah kota, penentuan diferensiasi sebuah kota, penentuan sebuah city branding bagi sebuah kota, penentuan cara-cara promosi sebuah kota itu penting sekali. Sama seperti korporasi, sama sebagai sebuah produk, bagaimana mengemas sebuah kota itu sama. Dan ini yang tidak dilakukan oleh kota-kota di negara kita. Sehingga jelas Jakarta ini bedanya apa dengan Surabaya. Sehingga jelas Jakarta ini bedanya apa dengan Singapura. Sehingga jelas Jakarta ini bedanya apa dengan Seoul. Jelas Jakarta bedanya apa dengan Paris. Apa yang mau kita buat? Itu harus jelas. Kita mau membuat RPJMD kalau itu belum jelas, kita nggak tahu ini mau berangkat kemana. Mestinya visi ke depan seperti itu. Tentu saja dalam membangun sebuah positioning, sebuah diferensiasi, sebuah brand kota, itu memang produk-produknya dibenahi terlebih dahulu yang ada di kota ini, entah infrastrukturnya, entah penataan kotanya. Jangan sampai kita mau menjadi brand yang sangat bagus, enjoy Jakarta, tapi orang datang ke sini harus ingat yang di enjoy apanya. Jangan nanti menembak balik kita brand yang kita bangun itu. Mereka harus ngerti yang di-enjoy apanya, mesti harus ngerti. Ini yang dibangun, produk itu yang terus kita kemas. Sehingga apa yang akan kita lakukan dalam proses itu, dalam memproses positioning nanti, diferensiasi nanti, kemudian brand kota nanti, dan membangun sebuah promosi kota. Negara-negara yang maju lihatlah membangun dengan urut-urutan seperti itu kota-kota yang maju. Tetapi memang persiapan dalam kemasan itu, infrastrukturnya, penataan ruangnya, penataan kotanya memang harus segera dan cepat-cepatan kita mulai. Terus saya kira saya akan masuk ke program saja, tetapi dalam rangka menuju tadi yang kami sampaikan. Saya selalu berdiskusi dengan Pak Wagub, pagi, sore masih ketemu, sehingga dengan seluruh dinas juga sama. Jadi jangan sampai orang berpendapat bahwa tiap hari saya hanya belusukan ke sana ke sini, tidak mengelola, tidak memanage organisasi yang ada, tidak. Kami selalu hampir setiap hari bertemu dengan pagi, sore dengan Pak Wagub, kemudian dengan organisasi pemerintahan yang kita punya juga hampir setiap hari, setiap persoalan selalu rutin kita carikan solusi, kita carikan jalan keluarnya. Yang pertama, ini menjadi sebuah target yang memang dalam waktu yang secepat-cepatnya segera kita selesaikan pengembangan sistem angkutan massal, pengembangan koridor busway,
penambahan armada busway di tahun ini dengan tambahan kemarin 102 bus, kemudian nanti pertengahan tahun mulai lagi dengan 450 bus busway plus 1000 bis sedang untuk Kopaja dan Metro Mini. Saya kira sudah angkutan bus kita juga sudah akan mulai kelihatan. Tentu saja ini sekaligus akan dilakukan penataan trayek, karena sebetulnya pola perjalanan orang dari satu tempat ke tempat yang semuanya data dan dari perjalanan orang sudah kita ketahui semuanya, sehingga penataan trayek dengan jumlah bus yang dibutuhkan itu sudah kelihatan semuanya. Ini tinggal dimulai, tetapi nunggu busnya datang. Kemudian kenapa harus kita beli 1000 bus sedang untuk penggantian permajaan Metro Mini dan Kopaja? Ini hanya untuk men-trigger agar swasta, agar koperasi, agar perusahaan-perusahaan bus itu mau mengganti bisnya menjadi bis yang baru, yang lebih nyaman untuk kita tumpang. Tetapi kalau tanpa ini memang sulit bahwa mereka itu akan mengganti bisnya. Nyatanya sudah 20-30 tahun bus-bus yang kita cek kemarin kayak Kopaja Metro ini juga hampir 100% tidak ada speedometernya, kursinya karatan semuanya. Busnya ada pintunya tapi kacanya nggak ada. Remnya pun juga hati-hati juga, saya cek ada yang nggak ada rem. Jadi kalau kapan tuh 1 bulan yang lalu nabrak pos polisi itu juga, ya kalau ada rem mestinya sudah direm, nggak mungkin nabrak. Apalagi nabrak miliknya pos polisi. Kemudian yang kedua, pembangunan MRT dan monorail. Ini juga perlu saya sampaikan, ini ternyata sudah 26 tahun direncanakan dan sampai sekarang juga belum dimulai. Bulan ini insya Allah akan dua-duanya akan kita mulai bulan ini. Nanti kalau terlalu lama juga ada yang bisik-bisik lagi nanti. Ini masih dihitung apanya, masih dikalkulasi apanya, ya dikalkulasi. Kalkulasinya masih banyak sekali. Mengenai nilai investasi, mengenai harga tiket, mengenai rute, apakah memang masih sesuai dengan perencanaan semula atau memang perlu digeser. Saya pengennya cepat-cepat saja, tetapi tanpa kalkulasi yang detail, tanpa sebuah perhitungan yang matang, saya juga tidak mau, karena nanti akhirnya kalau investasinya ini tidak betul-betul pada hitungan yang betul, nanti memberatkan APBD. Kalau tarif dan tiketnya nanti juga tidak pada hitung-hitungan dan kalkulasi yang benar, juga akan memberikan beban kepada masyarakat. Kemudian pengendalian banjir, saya terus terang aja ngomong apa adanya. Saya masih ragu bahwa Jakarta ini bisa bebas banjir dalam waktu 5 tahun ini. Sebetulnya bisa, kalau yang hulu bekerja dan yang hilir kita juga bekerja. Dua-duanya harus bekerja. Waktu kemarin di Dewan saya sampaikan, karena ternyata di Dewan juga ada rapat ya sekali 2 kali. Kita kemarin diajak lagi untuk merapatkan itu. Saya hanya ngomong, yang lain ngomong banyak-banyak, saya hanya ngomong 1 kemarin. Sekarang dibagi saja. Yang hulu kerja apa, yang hilir kerja apa. Nanti Bapak Ibu
Dewan panggil lagi akhir tahun. Yang sudah kamu kerjakan apa, yang sudah kamu kerjakan apa. Tahun depan lagi, begitu lagi, rampung itu. Kalau kita memang kita serius dan ingin fokus menyelesaikan masalah ini. Tapi kalau kita di sini, katakanlah kita sekarang punya program ini, waduk, embung, normalisasi sungai, sistem polder, penguatan tanggul, sumur resapan, biopori, bahkan di tanah juga dibangun. Tapi kalau hulunya tidak dikerjakan, percuma kita bekerja. Karena memang harus dimulai dari hulu dan hilir juga. Semuanya harus dikerjakan. Tapi saya tidak ingin berhenti begitu saja. Saya akan tetap kejar terus agar yang di hulu ini juga membantu kita dalam rangka mengatasi masalah yang ada, masalah banjir yang ada di DKI Jakarta. Paling tidak nantinya tahun ini waduk Pluit kedalamannya 32 meter, kedua lagi menjadi 10 meter, kemudian semua sungai dikeruk, dibersihkan semuanya, kemudian pembuatan sumur resapan dimulai, itu sudah akan mengurangi banyak. Tapi memang perlu proses dan perlu waktu. Jangan sampai saya baru dengan Pak Ahok baru 3 bulan ada banjir lah, kan masih banjir Jakarta. Ya gimana saya mau jawab? Kalau pertanyaannya seperti itu, ya tetap banjir. Kemudian perumahan, ini juga proses dalam rangka tata ruang tadi, mempersiapkan sebuah produk kota agar produk kota ini menjadi baik. Kita ingin cepat-cepatan dan kita ingin bergerak sesegera mungkin agar penataan kawasan kumuh itu bisa segera kita lakukan. Baik lewat pembangunan rusun, kemudian mendorong pembangunan vertikal. Nanti sebentar lagi juga kami ingin undang pengembang untuk rusun yang sederhana dan tengah dan perbankan agar ini digerakkan lagi sehingga ada sebuah perumahan yang diperuntukkan bagi yang di tengah, yang di bawah, yang itu dekat dengan tempat kerja mereka, sehingga mobilisasi orang di jalan itu menjadi berkurang. Kemudian juga penataan kampung, ini juga tahun ini akan kita lakukan mungkin antara 40 sampai 50 kampung yang akan kita tata. Jadi kita juga tidak ingin semua kampung yang ada ini dijadikan hunian vertikal. Kita ingin ciri khas Jakarta sebagai kampung besar ini juga masih ada. Jangan sampai seperti di Kuala Lumpur atau di Singapura, dulu mereka punya kampung, tetapi karena sudah vertikal semuanya, mereka menjadi kehilangan identitas karena kampungnya hilang semuanya. Dan kita tidak ingin Jakarta seperti itu. Kemudian ruang terbuka hijau, setiap tahun kita akan membeli sebanyak-banyaknya lahan yang akan kita pakai untuk ruang terbuka hijau. Kalau dulu banyak lahan-lahan kita yang dibeli developer, mulai tahun ini akan kita balik lahan-lahan developer, tanah-tanah developer yang akan dibeli oleh pemerintah Provinsi DKI. Tahun ini kalau tidak keliru di Waduk Ria Rio itu ada berapa hektar? 25 hektar yang akan kita beli dengan anggaran kurang lebih 850 miliar. Masa tanah kita yang dibeli, sekarang kita balik tanah mereka yang kita beli, kita juga punya duit. Kalau waktu itu kita nggak akan punya yang namanya ruang terbuka hijau, nggak akan punya yang namanya ruang-ruang public space yang ada di Jakarta. Tahun ini kita akan kerjakan Waduk Ria Rio itu menjadi sebuah public space. Ada waduknya, ada botanical garden atau ruang terbuka hijaunya. Di BMB juga sama, selesai nanti masalah sertifikat jadi juga tahun ini akan kita kerjakan. Stadion plus botanical garden di sekitarnya, plus waduknya. Kalau mungkin Bapak Ibu
Pernah lihat di Singapura ada apa? Super Tree, Gigantic Tree yang ada di Marina Bay, kira-kira kurang lebih kayak itu, tapi lebih bagus kita dikit lah. Tapi di sana saya tanya habisnya hampir 8 triliun. Ya kita nanti habis 1 triliun udah bagus. Terus dan penataan PKL juga akan kita kerjakan, karena memang inilah juga yang menjadi problem Jakarta. Kenapa mereka menempati trotoar, kenapa mereka berjualan di jalan, di jalur lambat, di ruang-ruang publik, ya karena memang space untuk mereka tidak disediakan, ruang untuk mereka tidak disediakan. Kalau mau diberi space, supermarket diberi space, hipermarket diberi space, kenapa mereka tidak? Ini yang saya sampaikan kepada Bapeda, pada Dinas Tata Ruang, agar mereka diberikan tempat, diberikan space agar tidak bertebaran di mana-mana. Tahun ini juga akan kita mulai mungkin di 23 lokasi. Kemudian memperbaiki pasar-pasar tradisional agar pedagang-pedagang pasar juga tidak berjualan di tempat yang becek, bau seperti yang sekarang kita lihat, sehingga ibu-ibu mau datang ke pasar. Pendidikan ini yang ingin kita lakukan. Kartu Jakarta Pintar terus akan kita tingkatkan jumlahnya, fisiknya tentu saja, pembangunan gedung-gedung sekolah. Kalau dulu polanya hanya direhab, saya sekarang sudah sampaikan kepada dinas agar tidak ada rehab lagi, yang ada dibangun total. Jadi sekalian, kalau kita tuh rehab kadang-kadang bangun bukan setengah-setengah, seperempat kalau itu. Dan semua sekolah harus punya master plan yang jelas. Jangan berpikiran hanya setahun sampai 5 tahun, berpikirlah sekolah itu untuk 30 atau 50 tahun ke depan. Ada visi yang jelas ke depan, sehingga tata ruangnya semuanya semua sekolah harus punya gambar master plan yang jelas. Terus kesehatan, saya kira ini tahun ini juga akan kita teruskan pembagian kartu Jakarta Sehat. Ini adalah membangun sistem. Kartu Jakarta Pintar juga membangun sistem. Ini bukan hanya menggratiskan dengan tanpa sebuah cara, tapi memang ada sistem yang kita bangun. Dan nanti kalau ini sudah mapan, akan kartu ini akan kita koneksikan dengan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Baik untuk mungkin beli buku di sebuah toko buku dengan diskon misalnya, atau masuk ke tempat rekreasi diberikan diskon misalnya. Tetapi memang dengan adanya kartu Jakarta Sehat ini memang harus kita akui peningkatan masyarakat yang ingin dicek kesehatannya itu yang sakit masuk ke rumah sakit itu meningkat sangat drastis sekali. Dari data yang 3 bulan terakhir antara 40 sampai 70% kenaikannya, sehingga rumah sakit kewalahan, puskesmas kewalahan, saya kira sudah tidak ada masalah, karena mungkin yang dulu-dulu sakit tapi ditahan, sekarang sudah mau masuk ke rumah sakit, sudah bagus. Hanya memang kedodoran kita ada di rumah sakit, yang nggak apa-apa, nanti ditambahi tenaga medis, perawat, dokternya, saya kira tidak ada masalah. Juga pembangunan rumah sakitnya, kamar-kamarnya juga masih kurang. Ini saya kira menjadi kewajiban kita untuk menyiapkan. Budaya, saya kira sudah sering kami sampaikan, inilah yang ingin kita kerjakan. Jakarta sebagai pusat kebudayaan Indonesia dengan tuan rumahnya Betawi, dan ini akan kita mulai terus. Yang pertama, sekarang setiap hari Rabu, mungkin ini akan diganti hari Jumat, PNS kita memakai pakaian
adat Betawi. Kemungkinan nanti sekolah juga anak-anak akan kita wajibkan untuk itu. Kemudian nanti mall, hotel juga akan kita wajibkan untuk itu. Kemudian nanti mungkin seluruh penduduk akan kita wajibkan untuk memakai itu. Kemudian juga pembangunan fasad-fasad depan bagi hotel, restoran, mall, semuanya dengan karakter Jakarta. Jadi orang masuk Jakarta tuh berasa sudah di Jakarta. Jadi mestinya ada. Kita tidak usah seluruh bangunan, tidak usah, yang fasad depannya aja, nampak depannya saja. Karakternya muncul. Saya sudah minta ke IAI untuk diberikan masukan. Sebenarnya karakter yang mau kita, karakter bangunan yang mau kita inginkan itu seperti apa? Apakah art deco kolonial? Apakah karakter Betawi? IAI nanti, bukan saya tidak ngerti masalah-masalah. Tetapi karakter sebuah kota juga ditentukan oleh fisik bangunan yang ada di dalamnya. Sehingga itu juga diperlukan. Tahun ini juga akan kita mulai pembangunan Masjid Raya Jakarta dengan sebuah karakter Betawi di Jakarta Barat. Kemudian pelayanan publik, saya kira ini juga cepet-cepetan. Fasilitas yang ada di kelurahan, infrastruktur yang ada di kelurahan, kecamatan, dan kantor-kantor akan kita buka semuanya. Kalau sebelumnya biasanya ada sekat, sekarang buka semuanya kayak bank, karena di situ ada pelayanan, sehingga kelihatan masyarakat ngurus KTP jelas, bisa melihat jelas. Karyawan di kelurahan itu bergerak ngurus KTP-nya kelihatan. Selesainya juga nanti akan kita tentukan kalau infrastrukturnya sudah siap, fasilitas yang ada siap. Berapa jam KTP harus jadi, berapa jam atau berapa menit KK harus jadi, berapa menit kartu untuk pindah harus jadi, akan kita lakukan kalau nantinya infrastruktur dan fasilitas yang ada di kelurahan itu selesai semuanya. Tapi yang jelas kami ingin front di pelayanan terbuka semuanya, jadi orang yang bekerja di dalam itu kelihatan. Kemudian juga pajak ini juga sudah kita lakukan, tapi tetap akan kita perbaiki. Sekarang sudah kita ketahui bersama, dari pajak hotel, pajak restoran, pajak tempat hiburan, pajak parkir, semuanya online semuanya. Dan itu nanti juga akan terus kita perbaiki agar kelihatan sesuai dengan target-target yang kita lakukan. Saya kira itu Bunda Bapak sekalian yang bisa saya sampaikan sebagai gambaran makronya saja, dan nanti secara detail saya akan ditindaklanjuti oleh kita semuanya agar rencana RPJMD untuk Jakarta yang betul-betul bisa kita dapatkan secara detail dan bisa kita lakukan bersama-sama dalam 5 tahun ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, acara dilanjutkan dengan paparan penjelasan paparan penjelasan rencana pembangunan jangka menengah daerah yang akan disampaikan oleh Bapak Triarko Nurlambang dan akan dipandu oleh moderator Bapak Nugraha Kayasin. Selanjutnya dilanjutkan dengan dengar pendapat peserta musrembang dan tanggapan umum. Kepada Bapak Triarko Nurlambang dan Bapak Nugraha Kayasin kami persilakan. Bapak Wakil Gubernur, Bapak dari Wakil Ketua DPRD, Ibu Yani dan para pejabat, para pakar, para ahli. Jadi hari ini kita akan mendengarkan paparan tentang rencana pembangunan jangka menengah
Seperti kita tahu bahwa rencana memang musrenbang ini memang agak berbeda dari musrenbang biasa tiap tahun, tapi setiap 5 tahun. Karena ini memang suatu kewajiban yang dijasa oleh Pak Gubernur, bagaimana menciptakan transparansi, akuntabel, dan partisipatif. Tadi juga dijelaskan oleh Pak Gubernur juga ada 3 hal, bahwa dalam membangun rencana ini ada 3 hal, kita harus membangun trust, tidak eksklusif, dan satu lagi adalah disebutkan di sini adalah positioning tahu di mana. Nah, untuk itu kami misalkan dari Bapak untuk memaparkan paparannya. Ya, intinya adalah detail dari penjelasan dari Pak Gubernur tadi, dan mungkin nanti akan ada tanya jawab awalnya. Silakan Pak Ustaz. Baik, terima kasih Pak Moderator dan juga Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, Ibu Kepala Bapeda, dan Bapak Ibu yang hadir di dalam pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Ibu dan Bapak. Di sini saya akan menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Gubernur, namun secara lebih detail, dan diharapkan nanti hal-hal yang terkait dengan pemikiran-pemikiran yang sudah terumuskan dan juga pada indikasi-indikasi mengenai apa yang akan dilakukan itu bisa menjadi bahan untuk diskusi kita semua di sini. Dan tentunya harapannya adalah masukan ataupun pendapat, komentar, catatan dari Ibu dan Bapak. Baik, saya mulai dulu presentasi ini dengan mohon slide-nya bisa lanjut. Ya, pertama saya ingin menyampaikan bahwa apa yang ingin dipaparkan ada 5 bagian besar yang nantinya akan disampaikan secara agak cepat supaya kita bisa lebih banyak bisa berdiskusi, dan juga karena sebagian tadi sudah disampaikan secara gamblang dan jelas oleh Bapak Gubernur, sehingga ada hal-hal yang nanti mungkin saya tidak perlu mengulang kembali. Jadi yang pertama saya akan sampaikan di sini adalah kedudukan RPJMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2017. Sebagaimana yang diatur dalam peraturan dan perundangan, memang RPJMD Jakarta ini atau DKI ini juga mengacu kepada apa yang telah ditetapkan di dalam peraturan perundangan, yaitu mengikuti apa yang telah dirumuskan dalam RPJP nasional, RPJMD nasional, dan kemudian di dalam RPJP itu sendiri juga ada RPJM nasional yang kemudian menjadi acuan dari RPJP DKI tahun 2017 dan juga menjadi acuan dari RPJP DKI. Dan satu hal yang menjadi satu catatan tidak bisa dilepaskan di dalam upaya untuk merencanakan DKI dan juga upaya untuk melihat kondisi yang sedang terjadi maupun yang diperkirakan akan berkembang di masa yang akan datang, yaitu adanya MP3EI atau Master Plan untuk percepatan pembangunan ekonomi Indonesia dan juga Millennium Development Goals yang sudah diratifikasi oleh Indonesia sendiri. Sehingga dari kedudukan ini diharapkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Gubernur, tidak hanya kita bisa melayani konstituen yaitu masyarakat Jakarta, tetapi juga di dalam konteks untuk mengikuti apa yang ditetapkan oleh nasional dan juga apa yang menjadi kesepakatan global menjadi bagian yang tidak terpisahkan. RPJM DKI ini juga mengikuti apa yang telah digariskan di dalam MP3EI, di mana di dalam MP3 itu ada satu target-target yang sudah dirumuskan dalam satu tahapan dengan gambaran bahwa tahun 2010 seperti yang bisa dilihat dalam bahan-bahan yang telah Ibu dan Bapak terima, tahun 2010 3.000 US pendapatan per kapitanya, tapi dengan brand kaitannya juga dengan positioning. Sementara kalau kita lihat pada tahun 2025 dengan satu perkiraan yang telah dirumuskan dalam ini oleh tim perumus, DKI Jakarta diperkirakan pada tahun 2025 itu juga melampaui, bahkan bisa dikatakan melampaui lebih dari 2 kali lipat apa yang dicanangkan sebagai target nasional, yaitu di angka 31 sampai 38.000 US dollar untuk pendapatan per kapitanya. Nah, oleh karena itu gambaran-gambaran ini menjadi terjemahan di dalam merumuskan RPJM DKI Jakarta, di mana sampai dengan 2017 direncanakan bahwa pendapatan per kapita
DKI Jakarta itu menjadi 16 Mbps. Dan secara lebih detail di sini juga disampaikan bahwa Jakarta sebagai pusat ekonomi mempunyai peran yang juga setara di dalam konteks koridor ekonomi dengan kota-kota lain seperti Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Ini adalah ada 3, yaitu mendorong industri telematika, kemudian infrastrukturnya, dan menjadi satu kekuatan pendorong bagi pembangunan di Jabodetabek, daerah Jabodetabek. Tidak ada 3 ini nanti ya kita akan lihat sebagai terjemahan dari apa yang sudah disampaikan Pak Gubernur dan juga apa yang secara sinkron bisa dilihat dalam satu wadah pembangunan nasional sehingga menjadi pilihan yang strategis bagi pembangunan di Jakarta. Infrastruktur sendiri kalau dilihat daftar yang ada seperti yang beberapa dalam bahan yang telah disampaikan. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gubernur dan Wakil Gubernur, Wakil Ketua DPRD, para SKPD dan tokoh masyarakat. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya, karena memang posisi saya kami berdua di sini adalah perwakilan provinsi, tentang perwakilan pemprov, perwakilan provinsi, artinya dengan daerah masyarakat di forum Parlemen Nasional yang itu mungkin kami bisa ikut turut membantu kerjasama dengan pemerintah provinsi di dalam koordinasi dengan unsur-unsur pemerintah pusat. Maka sebenarnya yang pertama saya sayangkan di sini bahwa ini tadi bicara soal banjir misalnya tidak mungkin tanpa penyelesaian dari hulu, tapi unsur-unsur dari kementerian yang bertanggung jawab dalam koordinasi hulu di sini ya tidak ada yang hadir. Ini kan karena disayangkan ada, tapi barangkali unsur tetangga pemerintah kabupaten kota tetangga dan ada di sini, tapi itu pun di dalam mestinya di dalam koordinasi kementerian, dalam hal ini dalam negeri dan mestinya juga dari PU ada di sini dan yang kementerian terkait lainnya. Nah, ini sangat disayangkan. Tapi yang pertama saya ingin mengungkapkan bahwa ini masalah-masalah teknis tadi yang disampaikan oleh narasumber. Ini kalau saya ya kita percaya saja kepada para ahli kita dengan konsultan-konsultan para ahli dari universitas dan sebagainya itu di dalam koordinasi Bapeda. Tapi kalau saya yang tentunya di bidang pengembangan sosial yang ada kaitannya dengan politik yang itu kadang-kadang sulit diprediksi. Nah, maka yang pertama saya menyambut gembira bahwa di masa awal Pak Gubernur kita ini langsung membangun trust kepercayaan masyarakat. Jadi dengan membangun kepercayaan masyarakat itu akan memperlancar pembangunan secara menyeluruh. Tapi di dalam membangun kepercayaan trust dari masyarakat ini tentunya harus segera diikuti kepercayaan kepada birokrasi di bawah gubernur. Dan saya percaya bahwa Pak Gubernur didampingi Wakil Gubernur ini juga telah membangun reformasi birokrasi yang ada di bawahnya, yang selama bertahun-tahun membuat ini banyak disorot oleh masyarakat. Saya kira sekarang ini
apa yang dicanangkan oleh Pak Gubernur dengan lelang jabatan camat dan lurah itu juga sudah sangat bagus dimulai dari situ. Sebab ini ujung tombak dari pemerintah provinsi ini adalah lurah dan camat. Dan kalau lurah kita, camat kita ini menjadi raja-raja kecil saja, tidak mendapatkan dukungan yang sepenuhnya dari masyarakat, kemudian TRW-nya. Nah ini tolong Pak Gubernur masalah pembangunan RT/RW ini yang selama ini kelihatannya ya seperti sudah diberikan berbagai fasilitas, tapi tidak ada pembinaan lanjutannya. Jadi kelihatannya dimanjakan dengan padahal bukan itu yang pokok sebenarnya. Nah, mengenai masalah sedikit mengenai angkutan massal ini, saya kira Pak Gubernur sudah memulai dengan langkah-langkah pasti. Tetapi seperti yang saya telah kemukakan pada 2 kali pertemuan rapat kerja dengan Gubernur di tempat ini juga, salah satunya ini mengenai masalah pembangunan 6 ruas jalan tol di Jakarta. Kemarin suara pembaruan itu di headline itu supaya Pak Gubernur melupakan saja itu. Ini merusak semua sistem angkutan massal ini kalau sampai 6 ruas jalan tol itu dibangun. Mari kita bersama-sama dengan pemerintah masyarakat menentang rencana pemerintah pusat itu yang tentunya sudah ada komunikasi lebih dulu dengan investor-investor tertentu. Saya akan bersama-sama Pak Gubernur dan harus dengan Presiden masalah ini. Dan Pak Gubernur tidak usah takut, tidak ada yang bisa mencopot untuk soal. Sebab yang merusak Jakarta ini sebenarnya ini kemacetannya. Ini kan kongkali-kong investor-investor selama ini. Kongkali-kong dengan para oknum-oknum pejabat. Sebut Pak Bud. Nah, di sini birokrasi pemerintah DKI juga harus dibersihkan oleh Gubernur di dalam persoalan. Harus diberikan contoh itu. Kalau teman-teman saya di Senayan itu banyak sekarang ini terkontaminasi oleh praktek-praktek korupsi. Ini kan sebenarnya kali juga dengan para eksekutif dan para pengusaha, investor baik di dalam dan di luar negeri. Jadi kalau saya tinggal di Pejaten, barat tanah, itu di bawah itu perkampungan. Itu saya lihat itu ada sedikit merambat itu keribangan. Jadi padahal itu di situ tidak boleh dipakai. Ini sering ada kompromi di bawah, kompromi dalam arti kebijakan yang memang bisa ditolerir, memang itu harus ada. Diganggu dan lingkungannya juga harus bersih. Kalau jadi dibangun tempoh hari di situ, itu kan macet. Orang mau ke parlemen itu, ke DPR itu. Jadi kalau bisa itu dibebaskan oleh pemerintah provinsi untuk ya dijadikan suatu taman apa di situ, tapi tidak lalu memacetkan. Dan kemudian Merdeka Selatan ini, pemerintah DKI ini, karena saya tidak tahu itu juga di sini. Ini kan sebenarnya gedung-gedung tetangga ini. Ini kan kalau sejarahnya ini kan termasuk milik sini, tapi entah bagaimana dulu itu kalau menurut Pak Bunyamin Ranto yang dulu juga di PU di Bapeda, wakil gubernur di sini, ini Lemhanas ini kan sebenarnya juga itu satu ini. Dan sebenarnya itu juga bisa diselesaikan. Sebab kalau tentara itu kan sebenarnya tinggalnya di pinggir gitu. Bukan jadi tontonan orang pakai dinner, kalau lagi dinner begini tidak apa-apa, tapi janganlah rakyat ini menonton itu pakai dinner dan seru-seru itu.
bukan zamannya yang terbuka sekarang ini. Jadi tentara itu ya harus dipikir kalau ada huru-hara di kota baru membantu masuk ke kota. Jangan kita rakyat takut dengan tentara. Nah, kemudian sedikit mengenai masalah sosial masyarakat. Ini saya menyambut gembira bahwa kemarin ada pertemuan antara Kapolda dengan Pak Gubernur. Ini masalah keamanan Jakarta. Ya, kita sudah tahu semua di pemerintahan. Tapi juga ada dua hal ya. Pertama, ini masyarakat agama identitas Jakarta ini, di situ letak juga keamanan sosial. Jadi tolong Majelis Ulama Indonesia di Jakarta ini juga bantu dibenahi oleh Pak Gubernur. Kemudian itu dari masyarakat agama, karena itu nanti yang akan berpanjangan. Di internal sini sudah ada koordinasi dakwah Islam. Nah, ada MTQ, itu juga infrastruktur untuk komunikasi. Kalau tanpa komunikasi yang lancar dengan masyarakat agama ini, Pak Gubernur mendapat kepercayaan secara umum, tetapi akan ada bisa hambatan-hambatan. Kemudian antar agama sudah ada pada koordinasi antar umat beragama. Semua harus nah, saya kira misalnya identitas Jakarta ini juga ada organisasinya macam-macam, tetapi yang paling terkenal adalah Bangun Betawi Rempok. Tapi jangan seperti orang masyarakat itu takut. Mestinya organisasi dibangun untuk kesejahteraan rakyat, tetapi masyarakat jadi takut mendengar itu Betawi Rempok. Kemudian ada satu lagi, ada nama Front Pembela Islam. Orang serem sekali mendengar, padahal Islam itu kan tidak boleh serem. Nah, itu memang pembinaannya dulu awalnya yang membangun Kepala Kapolda dulu. Kepala Polda dulu ya Pak Nugroho untuk kepentingan politik pada masa itu, tetapi kan visinya itu sekarang sudah berubah, tapi di lapangan itu orang takut kepada gambar itu, Front Pembela Islam, padahal mestinya tidak begitu. Nah, ini maaf moderator ini agak luas karena saya mau membantu Pak Gubernur untuk semua ini dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Dan Bapak Bapak Gubernur dan Bapak Gubernur serta tangga juga dari Musbida dan dari DPD Pak rekan-rekan dan hadirnya kami muliakan. Saya melihat paparan-paparan yang dilakukan oleh Pak Beda terkait dengan MIPRD semuanya bagus. Tinggal bagaimana mengimplementasikan hal tersebut ke dalam tugas pokok dan sasaran-sasaran sesuai dengan pembinaan. Dan juga itu sudah mengacu pada dari RPJMD 2005-2025 yang sangat kita merasa risih gitu. Dari 2005 sampai 2012 ini ada satu program yang mengatakan peningkatan kapasitas kualitas pemerintahan. Di situ terkait menyangkut masalah clean and governance. Tapi saya melihat penjabaran di sini membangun pemerintahan yang bersih, transparan, serta berorientasi pada rakyat. Di satu sisi penjabaran, saya hanya melihat terkait menyangkut masalah peningkatan SDM dan kompetensinya, keuangan yang akuntabel, transparan. Tapi saya tidak melihat bagaimana kita membentuk mental dan karakter building daripada masyarakat pemimpin-pemimpin di daerah tersebut. Katakanlah tadi sudah dikatakan oleh Bapak Bapak terkait bagaimana perangkat kelurahan, kecamatan dan seterusnya mengoptimalkan diri dalam fungsi pelayanan. Jadi bukan saja hanya menyangkut bagaimana mengeluarkan
fungsi pelayanan yang memang sudah punya kemampuan, SDM sudah cukup tinggi, tapi mencoba membuat suatu kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan hukum. Jelas-jelas ini tadi Pak Gubernur katakan membangun trust kepada masyarakat. Bagaimana kalau masyarakat melakukan pengaduan atau permohonan di mana masyarakat tersebut tidak mendapatkan pelayanan yang efektif dengan berbagai dalih yang diutarakan. Sebagai contoh, saya nggak usah sebut jauh-jauh, adalah saya sendiri sebagai wakil ketua DPR mempunyai masalah terkait masalah fungsi pelayanan di satu kelurahan dan kecamatan di Jakarta Pusat, menyangkut masalah bagaimana kita memperoleh PM1. Ini sungguh-sungguh sangat menyedihkan. Walaupun saya sudah bicara dengan Pak Wagub dan Pak Gubernur juga, tapi ini perlu saya utarakan di sini, karena semua ini apa yang dilakukan paparan ini semua bagus, tidak akan jalan dengan baik apabila aparatur itu tidak mendukung. Nah, di sini sebagai contoh, sudah ada surat-surat yang dikeluarkan, pendapat hukum sudah dikeluarkan, bahkan oleh kejaksaan tinggi, yang namanya kejaksaan tinggi itu adalah sebagai lawyer daripada pemerintah. Itu pun dimintakan oleh sekretaris daerah. Tiba-tiba keluar surat itu, ada surat perintah kepada lurah dan kecamatan tersebut. Nah, itu tidak dijalankan dengan baik. Sungguh sangat memprihatinkan, saya katakan. Belum lagi menyangkut banyak lagi, katakanlah menyangkut masalah pembangunan yang tidak pada tempatnya. Sebagai fungsi pelayanan juga, sebagai fungsi kontrol, maka kelurahan yang tahu persis apakah itu ada pembangunan ataupun artinya membangun di daerah terlarang, ini pasti yang tahu, padahal yang pertama adalah yang bersangkutan. Begitu juga dengan menyangkut masalah pembentukan RT RW. Ini saya perlu katakan di sini, memang RT RW ini kan harusnya bukan harus setuju selalu dengan Pak Lurah ataupun Pak Camat. Jadi lebih condong kepada rekayasa yang dibentuk bagaimana selalu mengiyakan apa yang dilakukan. Padahal apa yang dilakukan banyak yang bertentangan. Nah, tentu saja saya harapkan kami tentu saja audit bangunan itu memang yang paling penting adalah bagaimana lurah dan camat itu bisa, terutama oke lah kita nggak bicara soal IMB, tapi bicara membangun di daerah terlarang, di bantaran kali, melobangi serpel semuanya itu. Nah, ini kan di depan mata tapi dibiarkan. Nah, ini suatu hal yang memang perlu kita kritis secara bersama. Jadi kembali lagi saya perlu memberi informasi kepada Bapeda, fungsi pelayanan kepada masyarakat itu bukan sekedar hanya terkait dengan nilai tabel, tapi terkait dengan moral, sikap dan attitude daripada pemimpin di wilayah tersebut, bagaimana bisa memberikan panduan dan contoh. Kalau Pak Gubernurnya sama Pak Wakil Gubernur sudah bekerja keras dengan optimal, tapi tidak didukung oleh lurah dan camat yang bersangkutan, saya kan sehebat apapun programnya tidak akan jalan, sebanyak apapun uangnya tidak akan jalan. Contoh yang kecil adalah saya katakan itu, saya merasa tersiksa. Kenapa? Sudah keluarkan seperti surat seperti ini, apalagi masyarakat lain. Ini saya ambil contoh diri saya sendiri. Nah, ini tentu saja harapan kami perlu memang, kalau bicara tadi Pak Gubernur katakan juga lelang jabatan, jadi juga perlu ada punishment terhadap PNS yang katakanlah sebagai pimpinan-pimpinan tertinggal yang tidak melakukan fungsi menjalankan tugasnya dengan baik. Baik, terima kasih tadi ada dua. Ini saya jadi moderator dalam forum seperti ini memang harus pintar-pintar, bukannya saya mau apa, tapi katanya kalau nggak menunjuk waktu juga dibatasi sampai setengah 12. Tadi udah bicara Pak Ayam apa tadi? Itu hanya bisa kalau ada pengetahuan tentang tata ruang tersebut. Terima kasih. Oke, silakan. Selanjutnya yang belakang Pak Hamzah. Tadi mana yang belakang? Oh itu Pak Hamzah. Jangan banyak-banyak Pak.
singkat saja kalau mengenai keseluruhan materi yang disebutkan hari ini, saya kira nggak ada masalah. Karena setelah saya baca 99% ini mutatis mutandis dari Perda nomor 6 tahun 2012. Jadi nggak ada lagi. Karena sudah diperda dirumuskan dalam RPJMD ini, saya kira tidak perlu kita perdebatkan lagi. Yang kedua, kami berharapan kepada Pak Jokowi jangan terperangkap dengan provokasinya bahwa seolah Pak Fatwa mendukung kalau Anda kepala batu. Apa saya mengharapkan demikian? Kalau Anda kepala batu, kami yang budi juga. Walaupun terus terang, saya kemarin juga pilih Anda dan Pak Ahok. Nah, kalau baca saya hari Rabu di harian berita kan paling sering Jokowi Pak Ahok sebut kita. Kenapa? Pemerintah pusat bisa secara sepihak menarik wewenang dari itu. Jadi saya khawatir kalau Pak Jokowi termakan oleh provokasinya Pak Fatwa, Pak Ahok, Presiden bilang kalau Pemda DKI Jakarta lewat Jokowi dan Ahok tidak setuju 62 jalan tol, kita tarik aja kewenangan di bidang transportasi, hilang dari Pemda DKI Jakarta, milik pemerintah pusat keseluruhan. Itu bisa saja. Yang budi kami juga. Ya konkretnya Pak. Nah, yang terakhir nih, Profesor Winarno Surahmat waktu masih jadi rektor IKIP Jakarta yang sekarang jadi UNJ itu memberikan nasihat kepada saya secara intelektual yang kompleks harus kita bikin simpel jangan kita bikin kompleks. Saya merujuk kepada pasal 27 ayat 1K Undang-Undang 32 tahun 2004 dan pasal 30 PP 58 tahun 2005. Saya nggak baca, nanti Pak Gubernur bisa perintahkan Biro Hukum untuk cari. Di sana dijelaskan bahwa RPJMD adalah penjabaran visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang harus disampaikan ke DPR, tidak lewat musrembang. Jadi saya pribadi menganggap musrembang ini membazir uang waktu, uang tenaga, uang pikiran, juga uang anggaran. Oleh karena itu pertanyaan saya adalah kapan sesungguhnya Anda berdua akan menyerahkan draft RPJMD ini ke DPRD untuk dibahas? Informasi masyarakat termasuk apa yang tadi disampaikan oleh Pak Aem Fatwa. Yang ingin saya tambahkan di sini adalah apa yang tadi dikatakan oleh Pak Aem Fatwa adalah bagaimana itu bisa menjadi produk DPD. Yang Pak Aem Fatwa berat hati soal Front Pembela Islam, soal Forum Ibu Betawi dan lain sebagainya. Karena apa? Saya pernah ditunjuk oleh Gus Dur. Konkretnya Pak, konkretnya. Oleh Gus Dur. Konkret Maluku. Oke, saya kira munculnya FPI itu kan Aem Fatwa tahu juga. Jadi beliau yang mesti membantu gubernur memperbaiki itu, bukan menuju Pak Jokowi memperbaikinya. Oke, terima kasih Pak. Ya, baik, terima kasih Pak. Saya mungkin dari belakang, tapi saya tambah satu. Butuh tadi dalam visi Pak Wagub masukkan dari sejarawan tentang visi 4. Dan terima kasih selamat siang. Saya nggak akan bicara banyak, saya akan mau ke masalah yang menurut saya karena banyak disimpulkan, jadi saya cuma mengarah kepada di dalam pendahuluan itu menurut saya ada hal yang menarik karena menurut saya otak dari RPMD ini adalah pendahuluannya. Di dalam pendahuluan itu disebut di alinea pertama dari pendahuluan ini Jakarta itu disebut sebagai pusat pemerintahan, pusat kegiatan perekonomian, pusat perdagangan, pusat perbankan dan keuangan, dan juga sebagai gerbang utama wisatawan mancanegara. Saya nggak melihat di sini sebenarnya satu pikiran atau satu pemikiran tentang bagaimana membuat Jakarta menjadi sebagai
pusat kebudayaan. Tapi di dalamnya yang saya aneh itu dibahas dan menjadi poin terpenting pada poin keempat. Jadi di kepalanya tidak ada, tapi di perutnya itu berproses. Ini menurut saya hal yang menarik. Terus saya baca pada poin keempat, apakah memang betul aspek kebudayaan yang dipikirkan dalam RPMJ ini memenuhi apa yang kita sebut sebagai kebudayaan. Kebudayaan kan dalam artian luas, menurut saya termasuk hal-hal yang bersangkutan dengan sejarah. Misalnya disebut Pak Jokowi bahwa Jakarta perlu identitas kultural. Sebuah kota di seluruh dunia menurut saya perlu, Pak. Bang Ali sudah mempelopori itu dan saya senang sekali, apalagi saya orang Betawi gitu Pak ya. Bapak mengangkat Betawi sebagai identitas kultural kota Jakarta. Tapi pertanyaannya, rencana strategis untuk menjadikan Betawi sebagai identitas kultural kota Jakarta, saya tidak melihat bagaimana membuat Betawi ini menjadi atmosfer kehidupan dan Betawi yang seperti apa. Jangan-jangan nanti orang mengerti Betawi rasis sekali gitu, seolah-olah nggak ada etnis lain yang etnis Betawi di Jakarta. Mungkin menurut saya cara menjabarkan, mendeskripsikan tentang Betawi ini apa, itu saya tunggu sebenarnya dalam bicara strategisnya. Saya ingat Pak, tahun 2009 sudah keluar Pergub nomor 205 tentang mulok muatan lokal. Nah itu belum pernah dilaksanakan Pak. Yang keluar muloknya itu cerita Bang Maman dari Kalipasir. Tapi saya bertanya, ini Betawi dari planet mana? Uranus, Neptunus, Pluto atau Mars? Nah, jadi menurut saya harus ada medium rencana strategisnya dan menurut saya medium paling efektif adalah muatan lokal karena orang tua juga terlibat nanti. Dan kalau ada misalnya gedung-gedung kesenian yang dibangun pada wilayah gitu ya, saya berpikir siapa yang akan mengisi, apakah seniman Betawi? Mungkin nggak akan cukup. Saya berpikir bagaimana kalau sekolah-sekolah ini kalau mereka punya muatan lokal, mereka ini diajarkan ekstrakurikuler kebudayaan Betawi. Ini unsur pembentuknya itu aneka ragam, ada unsur Eropa, unsur Tionghoa, unsur Jawa, unsur Melayu. Nah ini berkaitan dengan apa yang disebut Bapak rencana kultural kota Jakarta. Nah jadi saya ingin Bapak itu melaksanakan pergub yang sudah dilakukan oleh Pak Yaya tadi bilang ada pergubnya, ini sudah ada pergubnya. Cuma buku muatan lokalnya ini tidak terkontrol. Itu menurut saya ini sebenarnya harus berbeda. Kedua, Bapak juga merencanakan pembelian lahan-lahan yang sangat besar untuk ruang terbuka hijau. Coba Bapak cek situs-situs bersejarah di Jakarta, itu Pak udah kayak rumah kumuh Pak, dikepung sama gedung-gedung, bukan hanya gedung-gedung besar dari pengembang, tapi juga gedung-gedung rakyat miskin kota. Bapak pernah ke makamnya Sobreko Pak di kota, itu habis Pak dikepung. Saya berpikir bagaimana rencana ruang terbuka hijau Bapak itu digabungkan dengan situs sejarah, dan itu bisa jadi aset juga mendorong pariwisata begitu. Oke Kak. Saya pikir itu baik. Ini tadi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Bang Betawi, salam dari Bang Nahri untuk Jokowi dan Ahok. Pertama, kami mengapresiasi atas perhatian Gubernur dengan 5 komitmen. Perhatiannya itu pertama mulok, pakan seragam, ornamen, PBB dan masjid raya. Tapi saya, mulok ini tidak teralokasi, dan begitu secara pelaksanaan juga tidak teralokasi di desa saya itu. Untuk sekolah menengah atasnya tidak teralokasi. Saya mohon diperhatikan. Yang kedua, masalah FBR. Mohon Bang ini Pak ini ya, ABR nanti kita bina. Memang begini, di DKI ini karena kita tahu bahwa aspek sosial bahwa manusia adalah produk lingkungannya. Karena lingkungan kita tinggal ini tidak mengarahkan kita menjadi hal baik. Saya mohon nanti ke depan kita membuat suatu perencanaan yang memenuhi persyaratan kaidah peraturan kota. Karena lingkungannya tidak begitu. Yang ketiga, kita lupa bahwa di Jakarta ini adalah kota perjuangan. Bang Ali Sadikin telah mencanangkan bahwa Jakarta adalah kota perjuangan. Siapa itu pejuang di Jakarta, terutama orang Betawi? Saya lihat di sini ada namanya Pak Ismail Marzuki, ini pejuang dari Indonesia. Yang kita lupa adalah Muhammad Hussein Tamrin. Nah ini sangat menyedihkan. Museum Muhammad Hussein Tamrin ini sejak 78 kita perjuangan tidak pernah terwujud. Kalau Bapak bisa lihat Museum Muhammad Hussein Tamrin ini masuknya saja sudah kumuh. Dan para pelajar di sini tidak mengenal siapa Museum Muhammad Tamrin. Padahal sejarahnya sudah Bapak bisa lihat foto-foto sana bagaimana. Tapi saya mohon bahwa dalam forum ini MHT
Dan ini baru bisa dibebaskan tanahnya hanya 3.000, padahal karena membebaskan 7.000 meter persegi, Pak. Mohon perlu diperhatikan. Yang terakhir mungkin saya mohon nanti dalam perencanaan kota ini tidak memiliki hal-hal yang lain, tapi bahwa kalau kita memenuhi saja kaidah-kaidah dalam perencanaan kota, itu sudah bisa memenuhi, sudah bisa, berarti kota ini bisa berdiri dengan baik sesuai dengan keinginan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir sementara dari instansi mungkin Pak Gubernur belum menjawab nih, karena kan kalau ditanggapi kan tidak enak, tanggapan dulu ya, nanti tanya beliau dulu bagaimana. Tapi paling tidak emang kritikan ini Pak, kritikan itu memang semua untuk tujuan membangun Pak. Dan bagi Pak Wagub tuh, jadi saya jadi ingat lagu aku terjatuh dan tak bisa. Terima kasih. Mungkin saya ingin memberikan jawaban secara tidak ada satu persatu. Yang pertama yang berkaitan dengan hal reformasi birokrasi. Mungkin di Quran juga semuanya sudah membaca yang kita lakukan mengenai jabatan. Banyak yang bertanya, lelang jabatan itu seperti apa sih Pak? Jangan dipikir kayak tender. Pak, ada orang di kampung juga, Pak saya boleh ikut lelang enggak? Jadi sama atau lurah? Waduh, udah keliru semua ini nanti. Intinya gini, intinya nanti seseorang yang mempunyai kepangkatan dan yang persyaratan yang cukup itu bisa mengajukan diri sebagai camat atau sebagai lurah, tetapi dia harus membuat sebuah proposal. Kalau di perusahaan kayak bisnis plan gitu, yang ini juga sama. Saya akan melakukan apa, kemudian batas waktunya, misalnya tahun ini target saya apa, kalau tidak memenuhi target saya harus apa, harus disampaikan. Sehingga ininya gampang kita ngeceknya mudah. Itu kira-kira gambaran besarnya kira-kira seperti itu. Tetapi di sisi reformasi birokrasi kita juga setelah APBD ini nanti diberikan dari Kementerian Dalam Negeri, kita juga akan buka itu di web APBD kita. Kan kita buat poster yang kita tempel di seluruh wilayah, baik di RT, RW maupun di kelurahan, kecamatan, agar masyarakat ikut mengawasi, ikut menjadi pengawas. Kalau misalnya di daerahnya ada pembangunan, bisa cek itu rupiah yang dipakai untuk budget yang dipakai untuk pembangunan berapa. Kalau ada masalah, siapa yang bisa dihubungi nomor tabungan, kan kita cantumkan secara detail. Ini bentuk sebuah transparansi dan bentuk sebuah keterbukaan dari birokrasi kita. Kemudian yang 6 ruas jalan tol masih dipikir, tidak usah dicek sekarang, karena memang masih kita pikir, jadi kita belum mempunyai kami sudah berjalan Pak. Ini sudah berjalan, ada juga sudah ada pergubnya, ada trasenya, tapi saya juga tidak mau seperti yang disampaikan waktu kita uji publik bahwa jalan tol ini tidak memberikan manfaat bagi kota, sehingga kita ingin memberikan sebuah solusi yang win-win. Karena ini juga katanya, saya tanya, ini juga sudah keluar banyak BUMD-nya, BUMN-nya, investornya sudah keluar banyak, sehingga juga Politiknya kan yang tahu daerah akibat sosial politiknya, pengangkut sosial politiknya itu kan ini pemerintah daerah yang nanti tahu. Tidak Pak, ini jadi memang ini juga sudah masuk dalam program di pemerintah pusat yang pertama, dan konsorsium ini juga ada swasta, ada BUMD dan BUMN. Kalau mereka nanti, saya berikan contoh kecil saja, mereka sudah keluar uang, kemudian ini kita batalkan total.
kemudian pengeluaran itu dimasukkan dalam apa? Misalnya dibuat gampang dari saya di TUN itu karena merugikan mereka, dampaknya seperti apa ini harus kita hitung dan kita kalkulasi. Memang kemarin saya ngomong setuju itu, saya mau melihat reaksinya seperti apa, dan ternyata reaksinya 100% tidak setuju semuanya. Dan biasa ada membuat langkah seperti itu, sehingga sebetulnya kalkulasi secara detail seperti yang harus kita hitung. Saya tidak mau nanti kita sudah memutuskan dan membuat menjadikan ini masuk ke wilayah hukum. Ini yang harus saya kalkulasi. Tetapi Bapak percaya pada saya bahwa apapun yang akan kita putuskan nanti semuanya akan untuk kebaikan masyarakat. Yang di Taman Ria juga sama. Taman Ria itu kita kalah di pengadilan. Itu pun juga saya belum berpikir kalau terus seperti apa, kalau tidak seperti apa juga tetap akan kita kalkulasi. Ini juga menyangkut sekali ini menyangkut wilayah hukum. Kemudian mengenai tata ruang tadi disampaikan mengenai jangan memindahkan orang yang terlalu jauh dari tempat yang ada sekarang. Ini memang sebetulnya kalau di situ memang ada sebuah space, ada sebuah ruang yang bisa kita pakai, kenapa tidak? Problemnya adalah saya berikan contoh untuk Ciliwung. Di situ ada 34.000 kakak. Kita ingin buat kampung deret, tetapi kalau Ciliwung dilebarkan dari 15 menjadi 50 atau menjadi 60, ruang untuk membuat itu sudah tidak ada. Pikiran saya dulu hanya dilebarkan kira-kira sampai 30 meter. Ternyata normalisasi itu mundurnya sampai 50-60 meter, sehingga tidak ada ruang untuk ini. Inilah problem kita. Jadi sekaligus menjawab dari UPC lagi, juga yang ada di waduk juga sama. Kalau memang yang sekarang yang ada di dalam waduk ya jelas tidak bisa dipakai untuk misalnya dipakai untuk rusun atau dipakai untuk menata kampung, itu tidak mungkin karena berapa ribu kakak ada di situ dan itu ada di dalam ruang waduk. Kalau ada di luar ruang waduk itu kita bisa melakukan, tapi itu di dalam waduk dan itu menyangkut tata ruang dan saya tidak mau menabrak aturan. Problem-problem ini yang tidak banyak diketahui. Sama seperti tadi di sungai juga sama. Pengennya kita agar masyarakat tetap tinggal di situ, kemudian kalau bisa rumah-rumahnya ditata, diperbaiki yang baik, kampungnya juga ditata, diperbaiki yang baik, ada ruang terbuka hijau di kampung itu, ada pemenuhan sapitan, drainase yang baik, ada perpustakaan mikronya, perpustakaan kampungnya. Memang yang ideal kita buat itu seperti itu. Tapi problem-problem di lahan itu tidak mudah, di Jakarta sangat tidak mudah. Saya sangat setuju tadi mengenai RT yang masih belum sempurna, yang perlu didukung oleh peraturan-peraturan pelaksana, dan ini akan segera kita kerjakan agar nanti di dalam pelaksanaan itu ada payung hukum yang jelas. Juga mengenai peraturan-peraturan yang menghambat, saya kira memang semuanya kalau itu pergub mungkin bisa kita revisi hari itu juga, tetapi kalau itu sudah ada perda ini juga menjadi masalah bagi kami untuk merevisi karena juga memakan waktu.
kualitas air tanah yang ada di Jakarta menjadi baik, sehingga pada bulan ini kita akan keluarkan lagi sebuah pergub baru khusus untuk sumur resapan, baik sumur resapan dangkal maupun sumur resapan yang dalam. Dan ini kita harapkan nanti tahun ini akan yang dari APBD kurang lebih ada mungkin 10 sampai 20 ribu sumur resapan yang dangkal maupun yang dalam yang akan dikerjakan oleh APBD. Kemudian mungkin lebih dari 20 ribu yang akan kita paksa, baik perumahan, area perumahan, apartemen, hotel, kantor-kantor, untuk mereka mau membuat sumur resapan di lahan yang dimiliki oleh mereka lewat peraturan gubernur. Dan saya sangat yakin kalau ini terus dilakukan sebagai sebuah gerakan, saya kira kualitas air tanah di Jakarta akan bisa diperbaiki. Karena yang kita buat contoh di depan itu saya sudah sangat bagus. Kita membuat contoh di Balai Kota ada 8, dan kita harapkan nanti kalau ada yang ingin mengerjakan, ingin melihat sebetulnya sumur resapan yang baik itu seperti apa, biar melihat yang ada di sini. Dan tahun ini juga kita akan lakukan pengerukan sungai, drainase yang ada di kampung yang dilakukan bersama-sama dengan masyarakat. Juga dari TNI juga kita libatkan secara terus-menerus setiap minggu selama full 1 tahun ini. Dan ini baru kita coba sebetulnya sistem yang paling bagus seperti apa. Apakah mau kita alat kepada masyarakat atau kita menghadirkan peralatan-peralatan berat untuk membantu masyarakat dalam membersihkan sungai-sungai kecil atau drainase di kampung. Enggak ke bawah. Kemudian mengenai konsultasi publik, baik nanti untuk proyek-proyek yang besar di tunnel, relokasi warga, ini terus akan kita lakukan. Uji publik juga terus akan kita lakukan seperti yang sudah kita lakukan kemarin untuk MRT, 6 ruas jalan tol, kemudian nanti monorail. Itu pun juga tidak hanya menyampaikan masalah rute, masalah penumpang, tetapi mungkin minggu ini atau minggu depan kita akan ajak juga masyarakat untuk mencermati masalah pembiayaan. Untuk investment cost-nya seperti apa, kemudian nanti tarifnya seperti apa, sehingga semuanya terbuka semuanya. Saya tidak mau setelah nanti misalnya monorail jalan, MRT jalan, ternyata tiketnya membebani masyarakat atau investasi yang membebani APBD kita. Ini yang saya kira kalau semuanya kita buka secara transparan, masyarakat akan bisa mengkritisi di awal, kemudian juga mempertanyakan di awal. Waktu proyek itu berjalan sudah tidak ada hal yang ditanyakan lagi. Dan saya kira dari beberapa uji publik dan konsultasi publik yang kita lakukan, saya kira kita mendapatkan masukan-masukan yang sangat bagus, sehingga ini akan terus kita lakukan untuk semua hal, termasuk tadi yang disampaikan mengenai FITR juga sama. Kita akan lakukan secara partisipatif dan real, bukan partisipatif hanya formalitas. Kemudian mengenai RPJMD ini sudah diserahkan ke Dewan, kalau nggak ada seminggu yang lalu sudah diserahkan. Dan saya sangat setuju tadi Pak Cece Risa mengenai perlunya sebuah identitas kultural bagi DKI, tetapi juga nanti saya akan ingin berbicara ke budaya-budaya ini sebetulnya secara detail apa sih yang harus kita lakukan. Kita hanya makronya saja yang kita sampaikan, tetapi detailnya sebetulnya apa sih yang diperlukan Jakarta. Kalau Mulok kemarin saya sudah perintahkan untuk ini tahun ini dilakukan, tetapi ternyata tadi ada menyampaikan bahwa anggarannya ternyata belum masuk. Kemudian juga SMK untuk SMK yang ada di Situ Bakaran ini juga akan kita kerjakan. SMK untuk
budaya Betawi ini akan kita bangun di situ Babakan. Saya nggak tahu prosesnya secara detail seperti apa, tapi sudah kita perintahkan untuk ini segera dimulai. Kemudian mengenai situs-situs sejarah, saya harus ngomong apa adanya. Saya secara detail juga tidak menguasai itu, sehingga nanti kami juga ingin bertanya secara rinci di mana dan apa yang harus kita lakukan. Kemudian dari UPC ini juga perlu kami sampaikan mengenai masalah tadi yang disampaikan bahwa masyarakat sebetulnya bisa menjadi penjaga sungai, penjaga waduk. Ya, saya juga senang kalau masyarakat ikut mengawasi waduk, bisa ikut mengawasi pompa, juga ikut bertanggung jawab terhadap kalau sekitar waduk itu diduduki oleh pendatang-pendatang. Saya setuju, tetapi memang fakta di lapangan yang saya lihat, ini fakta baik di Pluit dan sekitarnya, di Muara Baru, di tempat yang lain di Pademangan, ternyata di bawah seperti itu. Kalau kita lihat di Jakarta itu ada developer besar, ternyata di bawah itu juga ada developer kelas mikro, menduduki tanah negara, kemudian menyewakan. Itu developer kelas PKL banyak sekali, bukan banyak, ada nyewain 70 tempat. Saya tahu, tiap hari saya masuk kampung, kenapa nggak ngerti. Ada yang nyewain hanya 10 tempat, hanya nyewain 15 tempat, disewakin. Jadi memang di situ ada bisnis juga. Jangan dipikir ya developernya yang gede, yang kecil pun ada juga developer. Ini yang juga dan saya kira OPC juga tahu masalah ini. Saya kira ini juga perlu dicarikan jalan keluar. Jangan sampai sebuah tanah negara, apalagi tanah di dalam ruang waduk itu diduduki, kemudian dibuat rumah-rumah kecil, kemudian disewakan. Itu sudah nggak betul. Ini fakta di lapangan yang kita temukan seperti itu. Sehingga ya marilah kita bersama-sama mencari solusi, mencari jalan keluar agar problem-problem yang ada di masyarakat Lesien Kota ini juga betul-betul dicarikan solusi yang benar. Saya tidak menutup pintu membuka apapun kalau ingin menyampaikan, tapi tolong saya juga diberi solusi. Jangan datang ke saya kemudian hanya protes, bukan dari OPC maksud saya, dari yang lain, hanya protes, kemudian tidak memberi solusi, atau memberi solusi tapi solusinya itu bukan solusinya bukan solusi yang benar, tapi menabrak sebuah aturan. Ya saya nggak mau. Kemudian untuk Kadin, ekonomi Jakarta ini mau diarahkan kemana? Saya kira kalau kita lihat pertumbuhan sudah bagus, ya seperti tadi yang saya sampaikan. Kalau nanti kemasan-kemasan produk-produk kota yang sudah selesai, kemudian kita bisa membangun sebuah positioning dan diferensiasi, saya kira arahnya ke sebuah pertumbuhan ekonomi. Tetapi kalau saya ditanya pertumbuhan ekonomi yang seperti apa, kalau kita ingin ini distribusi aset itu juga bisa tidak hanya di 1, 2, 3, 4 orang, tapi yang kecil-kecil juga dapat distribusi aset kota, termasuk juga distribusi pertumbuhan ekonomi kota, tidak hanya 1, 2, 3, 4, 5 orang, tetapi yang kecil-kecil juga dapat pemerataannya. Itu saya kira yang kita arah kalau Bapak mungkin bisa lihat kebijakan-kebijakan kita. Jadi kami tidak anti yang besar, tidak, tapi tolong yang kecil juga dapat dong. Itu. Kemudian pro dunia usaha. Apakah saya sendiri kan dari dunia usaha, jadi kalau ada yang bilang saya tidak pro pada dunia usaha, saya kira terlalu besar. Saya pro, tetapi ya pada usaha-usaha yang produktif, bukan pada usaha-usaha yang men-trigger kita untuk konsumtif. Saya kira arahkan akan ke sana. Kemudian kado pertama saya ada UMP naik berapa persen Pak? 44%. Itu bukan kado dari saya.
begini, jadi banyak persepsi yang keliru. Sebetulnya ada yang namanya Dewan Pengupahan. Di situ ada pekerja, di situ ada serikat, di situ ada dari dunia usaha, dari Apindo. Mereka kan taruh di dalam ruangan itu, dan saya tidak pernah ikut-ikutan sama sekali. Kemudian karena mereka sudah sepakat, mereka memberikan kertas kesepakatan itu kepada saya, dan itu yang saya tekan. Jadi bukan saya yang menentukan jumlah itu, tidak sama sekali. Serupiah pun saya tidak ikut-ikutan dalam menentukan UMP ini, sama sekali tidak ikut. Karena itu bukan wilayah saya. Kalau saya yang menetapkan, iya, karena memang sudah ada kesepakatan antara serikat dan Apindo, antara pekerja dan pengusaha. Jadi keliru kalau yang ada yang menyampaikan bahwa itu dari saya. Saya kira seperti itu. Ini juga sebagai klarifikasi saja. Mengenai ciri-ciri ini beberapa tahun ini Pak, yang satu pintu satu atap yang kita akan mulai kita kerjakan. Tolong kami diberi waktu untuk membenahi ini, termasuk tadi mengenai pembinaan UKM, nanti desainnya seperti apa, nanti mungkin secara detail kami juga ingin berbicara dengan Kadin, dengan LIPI, dengan teman-teman dunia usaha yang berkaitan dengan ini. Kemudian mengenai kuota daging, nah saya hari ini tidak mau berbicara masalah daging, apalagi daging sapi, tidak mau. Nanti lah setelah ini nanti akan bicara masalah daging khusus untuk Jakarta. Kemudian tadi mengenai museum Muhammad Husnain bagus, nanti kita bicara dalam forum yang baik, yang khusus. Dan untuk tadi dari serikat rakyat miskin, saya kira ya kalau diundang saya akan tidak di kampung-kampung tiap hari, memang saya kerjanya di kampung-kampung. Tapi kalau ada yang menyampaikan belusukannya biar terarah, belusukan saya selalu terarah. Karena saya datang ke sebuah tempat itu saya sudah mendapatkan masukan data dan konkret. Saya menuju ke titik yang mana, ke ruang yang mana, pedagang yang setengah meter yang ada di dalam dekat kali itu, di titik yang mana saya sudah tahu karena data itu sudah komplit ada di saya, dan di situ ada persoalan apa saya tahu dan saya harus menyelesaikan apa di sana. Saya sudah datanya komplit. Intelijen saya kira tidak perlu saya sampaikan siapa, tapi data saya komplit. Jadi saya pastikan terarah. Saya tidak main-main, tidak jalan-jalan dan tidak dulan-dulan. Hanya biasa saya kalau ditanya mau kemana Pak, mau dulan, mau jalan-jalan, tapi saya pastikan belusukan saya terarah. Penambahan ruang SCU ya ini menjadi PR kami. Saya setuju. Ijazah yang masih ditahan di sekolah swasta, silakan datanya berikan kepada saya, akan saya selesaikan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Betani dan tentang pemukiman. Ini bisa terlaksana dengan tata ruang yang baik dan dengan pelayanan baik dengan e-government. Dan prinsip tadi dengan lakukan dengan transparansi, akuntabel dan satu lagi partisipatif. Nah, untuk itu demikian dari saya sebagai kesimpulan, dan bagi yang ada masukan, Bapak tetap menyiapkan diri ini untuk mendapatkan masukan dari rekan-rekan semuanya. Dari saya terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Sorry. Oh, mic-nya nggak cukup. Pak, kamera Pak. Lagi Pak. Mas.
gitu? Thailand. Ya, memilih yang terbaik, yang terbaik. Kemudian Ya cukup. Ya sama seperti yang di masyarakat, seperti yang dirasakan masyarakat macet dan banjir. Selain juga masalah kemiskinan. Oke. Pak. Tadi sudah kita sampaikan, rasanya sampaikan lagi. Yang bulannya saya sampaikan masalah tadi, masalah transportasi, masalah banjir, masalah tata ruang, masalah upah. Pak, ini pembangunan monorail dan MRT itu bulan ini? Bulan ini. Bulan ini secara fisik atau kan ditentukan pembangunannya putus bulan ini. Putuskan bulan ini. Putuskan bulan ini. Bisa aja nanti setelah diputuskan ngecor saja. Saya perintah kalau sudah beres, legalnya sudah, kemudian payung hukum semuanya, legalnya nggak ada masalah. Ayo besok langsung ngecor. Pak, tentang waduk di Pluit, Pak. Pak, aja. Pengerukan di waduk Pluit, Pak. Itu kan sudah ada seperti itu. Iya sudah, tapi pemenangnya kan belum. Ya, dari yang dulu dipakai. Masih di proses terus. Pak, tentang ya nunggu kalkulasi yang kemarin saya minta. Kalau itu sudah, silakan tendernya dibuka. Berarti dari Bapak sendiri kalkulasi sudah 100%? Apanya? Ya sudah, tapi nanti tetap kita gelar lagi konsultasi publik lagi mengenai masalah yang berkaitan dengan anggaran, yang berkaitan dengan uang. Buka lagi. Itu berapa kali publik? Ya sekali lagi sudah rampung. Sudah nanti 2 kali. Kalau besok langsung disampaikan mengenai rute dan lain-lain, mengenai investasi, biaya, tarif sudah langsung sekali agak lama. Sudah sekali masyarakat sudah nggak ada. Saya lihat sudah nggak ada ragu-ragu lagi, nggak punya pertanyaan-pertanyaan yang masih ganjel ya sudah putuskan cor jalan akhir tahun harus sebenarnya bisa pakai. Saya beri target semuanya, misalnya. Pak, mengenai ini Pak, waduk Pluit Pak, pengurukannya Pak, ini kan memakan biaya yang hampir 1 triliun Pak, tentang pengurukan waduk Pluit. Pengurukan waduk Pluit kan biayanya hampir 1 triliun. Yang paling penting, pokoknya kemarin sudah dimulai. Ya nanti dilanjutkan dengan jurus apa, itu nanti carikan segera solusinya. Karena yang di APBD itu hanya dianggarkan berapa? Hanya 50 M. Tapi paling tidak dimulai. Jangan sampai 50 nanti itu perubahan bisa saja. Atau pakai pola yang lain. Anggarannya cukup besar kan, 50 miliar. Nah, untuk menjaga supaya tidak dikorupsi, supaya penjagaan dananya supaya tidak Ya sampaikan transparansi. Anggaran itu kalau transparan, misalnya anggaran berapa dipakai untuk apa dibuka, ya sudah. Dia bisa mengawasi, masyarakat ikut mengawasi saja. Fair kan kalau seperti itu. Buat poster nanti udah cek satu-satu. Kalau ragu ada benda-benda pun bisa. Ragu lagi tanya ke saya. Pak Jokowi kalau soal warga. Apanya? Pak, terkait 136 masih dalam proses. Masih dalam proses kalkulasi. Ngapain disosialisasi? Ya belum tentu. Kalkulasinya rampung besok, sosialisasi sebulan, langsung terapkan bisa saja. Untuk kawasan tertentu saja, tidak dalam sebuah kawasan yang luas. Pak, terkait 136 kampung ilegal atau tidak resmi tadi Pak, 136 kampung tidak resmi yang ada di dalam. Ya memang banyak. Itu bagaimana Pak? Ya seperti Tanah Merah, ya kan, di Kampung Genting. Sudah berapa puluh tahun sudah pegang
KTP ini di KTP-kan, tetapi permasalahannya sudah dirampungkan, tidak hanya diberi KTP sudah dibiarin, sudah akan kita carikan jalan keluar agar mereka sudah ada kepastian. Seperti apa Pak kira-kira Pak? Macam-macam. Seperti apa? Karena setiap tempat kasusnya beda-beda. Seperti apa Pak? Kasih contohnya Pak. Tanahnya siapa? Apakah tanah negara atau tanah Pertamina? Tanah negara bisa lah nanti kita ambil beberapa untuk warga misalnya. Kalau tanah Pertamina ya bisa aja nanti saya minta Pertamina untuk memberikan sekian persen pembangunan zon misalnya. Secara hukum memang harus dipindahkan. Tapi kan mereka berada di dalam waduk, Pak. Berada Nah, itu yang nggak boleh. Terus gimana dong, Pak? Iya, Pak. Pendekatannya bagaimana Pak? Persuasinya sudah Pak. Pendekatan kepada mereka Pak? Ya tetap digeser. Iya dong. Masa buat rumah di dalam waduk tuh gimana sih? Gak usah saya kan. Mau enggak? Kalau kamu jadi saya kan ya nggak bisa. Saya mah beraturan dong kalau saya beri lampu hijau. Alasan dari mereka kan bahwa mereka Nggak banyak. Ya oleh sebab itu dicarikan solusi. Karena solusi setiap tempat itu aja setiap individu beda-beda. Tapi jangan menyampaikan bahwa nggak mau pindah, yang pindah ribuan. Soalnya developer kecil-kecil kan.